Sebelum kapal berangkat ke Pulau Adonara, ada satu kapal nelayan yang pulang dari melaut. Setelah mendekati kapalnya, tidak ada ikan hasil tangkapan. Ternyata ikan yang hasil mereka tangkap sebelumnya sudah dijual. Mereka berlabuh hanya untuk mengambil bahan makanan saja, lalu pergi lagi. Setelah 2 hari di Pulau Solor, saya dan Rival langsung ke Pulau Adonara dan langsung ke pantai Watutena. Oke cuy, dari Pulau Solor akhirnya pamit dari Pulau Solor. Dan sebenarnya mau ke Desa Wolowok tadi, Lewolo tadi, tapi baru dapat informasi dari ada anak-anak SMA tadi yang di daerah sana, di daerah Lamakera, Lamakera. Jadi gak jadi. Waduh, lain kali lah, next time, semoga ada kesempatan lagi bisa ke sana. Oke, terima kasih Solor. Dan cuma ada tiga motor aja sih tadi, ini depan. Dan sekarang menuju ke Adonara. Ini dia Adonaranya. Oke lah, sampai jumpa di Adonara lagi. Adonara di mana? Oke, ntar gimananya atau di mananya nanti. Kapal mulai berlayar lagi. Kali ini menjauhi Pulau Solor. Kapal nelayan parkir rapih di sekitar pelabuhan Menanga. Sesekali terlihat berlayar mencari penghidupan. Berlayar ke lautan, pergi ke Pulau Adonara. Ini dia pelabuhan Weurangnya, bagian sini. Dan coba lihat cuy, ini Solor, ini masuk Solor Barat. Maaf, ini masuk Solor Timur. Yang tadi kita pergiin ke Solor Timur itu ke Lamakera. Sepertinya kita review kapal kayu ini ya, untuk ngangkut penumpang dan barang ini. Kita dari bawah dulu, turun ke bawah. Bagian atas. Dan sana tadi. Itu aja sih. Dan ada cap di atas. Beberapa saat kapal sempat ke pelabuhan sebelah untuk menambah tumpangan. Hari ini penumpang lagi sepi. Kapal kayu yang seperti ini memang memuat kendaraan, orang
atau juga hanya barang saja. Setelah kapal berhenti di pelabuhan sebelumnya, kapal langsung menuju Pulau Adonara. Kotanya Waiwerang dan pelabuhannya juga ada di situ. Pulau Adonara belum nampak jelas dari sini. Awan-awan gelap di atas gunung-gunung itu seperti menutupi bagian atas Pulau Adonara. Tapi dari sini masih terlihat indah. Air lagi surut-surutnya tatkala kapal bersandar di pelabuhan Waiwerang. Semua barang-barang sudah turun dari kapal. Motor pun sudah diangkat naik. Waktunya melangkahkan kaki lebih dalam lagi di pulau ini. Oke cuy, sudah turun dari kapal. Dan Bang Rival mau lanjut dan saya juga lanjut. Sepertinya Bang Rival lanjut ke rumah singgah. Saya lanjut ke Watu Tena. Semoga sih ada kendaraan yang lewat. Selamat datang di Pulau Adonara. Oke, sudah keluar dari pelabuhan Waiwerang dan mencoba keluar dari kotanya. Inilah Adonara. Beberapa saat berjalan, ada mobil yang lewat, mau memberi saya tumpangan dan langsung mau mengantarkan saya ke sana. Karena memang kata abangnya, itu sudah dekat. Ini jalan bagian selatan di Pulau Adonara. Dan jalan ini juga sudah langsung terhubung sampai jalur bagian utara pulau. Ya bang? Terima kasih bang. Terima kasih bang. Ada. Oke bang, terima kasih bang. Oke bang, sehat bang. Oh, akhirnya sampai di pintu masuk Pantai Watu Tena. Ini dia. Oke bang, terima kasih bang. Sore tiba saat saya melewati jalan menuju Pantai Watu Tena dengan pemandangan kanan kiri pohon jagung. Ya sekarang 16.27. Sepertinya untuk ngecamp di dalam itu semoga nggak bayar sih. Sudah maghrib sih bukan. Saya memutar arah karena menuju Pantai Watu Tena ada pungli. Dia sempat memberi saya harga 100.000 untuk menginap 1 malam saja. Tapi tenang saja, kalau ada seperti ini laporkan saja ke orang-orang desa situ, desa Bedaliwun. Jadi kelewatan sih tadi. Tadi Pantai Watu Tena, tadi masuk ke Pantai Watu Tena ini, masuk ke Inaburak. Dia masuk ke sini. Dan semoga bisa nginap lah di sini. Tadi waktu di Inaburak tidak dilarang masuk sih di situ tadi. Masa sih sampai 100 cuy masuk ke situ dan nginap. Oke, akhirnya sampai juga di Pantai Inaburak. Yups. Tapi sebenarnya saya tadi mau ke ke Pantai Watu Tena kan, tapi pas masuk situ terus yang buset dikasih 100.000 coba untuk nginap di situ semalam. Wah parah sih, 100.000 untuk nginap doang tuh. Kirain saya orang asing kali ya. Aduh, 100.000 cuy. Mau nginap 2 hari kan? Saya bilang mau nginap 2 hari di situ, tapi dikasih 100.000 masuk katanya. Dan untuk nginap, waduh, 2 hari doang tuh. Tapi ya syukurlah udah nyampe di sini. Sama aja sih kali ya Watu Tena dengan Inaburak. Sekarang saya di Inaburak. Keren sih parah. Pasir putih, tebing-tebing hitam dan sunset dengan langit yang cerah dan sedikit berawan. Dan di depan sudah kelihatan Pulau
Lembata. Coba lihat. Keren. Oh iya. Dan sekarang saya ada di Pantai Inaburak sih. Di sebelah sananya itu ada Pantai Watutena. Dan untuk ngecampnya kan ada pantai lagi di seberang sana. Ya palingan jalan 5 menitan lah. Mau bentang tenda di sana. Asli sih keren. Adonara. Oke. Dan seperti kalau habis ke Adonara, Lembata sih. Iya. Oke. Gitu dulu aja kali ya. Karena sekarang saya mau bentang tenda kan, nginap di sini dan buat tenda di seberang sana tadi itu. Oke. Sekarang pergi ke pantai sebelah untuk ngecamp, pasang tenda. Saya mencoba mencari tempat yang bagus untuk mendirikan tenda. Berjalan ke arah timur Pantai Inaburak. Ternyata menurut saya di sini tidak ada spot yang enak untuk memasang tenda. Dan saya langsung saja menyeberang ke Pantai Watutena tadi. Kercis masuk 10.000 sih. Dan bisa nginap juga sih, saya dikasih nginap 2 hari di sini, bisa bentang tenda nginap 2 hari. Ya hari Selasa, sekarang hari Minggu sih, 23 Februari. Nginap 2 malam di sini. Paginya hari Selasa baru gas lagi berangkat. Istirahat malam di sini. Dan di sana tadi saya sempat di sana ngobrol-ngobrol sama yang jagain di sini. Ngobrol-ngobrol sedikit dan ternyata bisa untuk nginap di sini. Dan saya akan pergi ke sebelah pasang tenda. Jadi saya nginap di Pantai Nere Watutena. Keren sih memang. Dan semalam itu saya pasang tenda sudah jam 6 lewat sih. Maaf karena agak berantakan sih, karena semalam itu saya buatnya sudah gelap jam 6 lewat gitu. Ini. Ini nih. Tenda cuy. Berantakan. Dan semalam nginap di sini sih. Dan Pantai Watutena Adonara terasa milik sendiri. Gak ada orang sama sekali. Dan sekarang lagi gerimis. Kosong. Dan dari sana Pantai Inaburak saya nyeberang lagi ke Pantai Nere Watutena. Dan ini pantai bagian tengah sih. Kalau dari petakan itu ada 3 tuh. Ini bagian tengah. Dan mau ngecamp sana kurang ada sih spot-spot ngecamp gitu. Dan saya ngecampnya di sini, Pantai Nere Watutena. Dan enaknya sih ini nih, enaknya. Kan sekarang NTT lagi musim hujan kan ya. Biar nggak pasang flysheet gitu, saya bangun tenda aja di sini. Ini sebuatnya tenda cepat-cepat sih, malam gitu sudah gelap. Di bawah baruga-baruga gitu. Dan cuy, kupu-kupu.
Hari pertama camping di pantai Watutena ini, seperti pantai milik sendiri, tidak ada satupun orang yang datang kecuali saya. Hanya kupu-kupu dan monyet saja yang berlalu lalang datang. Suara ombak yang menabrak batu karang menambah ciamik suasana di sini. Setelah menginap semalam, saya dipanggil untuk bakar jagung oleh Pak Kades Bedaliwon dan rekan-rekan yang lainnya. Karena memang di desa ini pantai Watutena berada. Ini tempat perkumpulan mereka akhir-akhir ini. Karena memang di sini ada sumur bor yang mencoba diperbaiki setelah beberapa saat tidak berfungsi. Saya juga sempat menceritakan tentang pungli yang kejadian kemarin. Dan memang kalau seperti demikian terjadi lagi, langsung laporkan saja ke aparatur Desa Bedaliwon. Malamnya saya full istirahat dan sempat mengambil sedikit video. Pantai ini akan menjadi tempat memorial bagi saya dari indahnya berbagai pantai yang pernah saya kunjungi. Berlatar Pulau Lembata dan Alor akan menambah ciamik pemandangan. Pasir putih yang halus sangat cocok terlihat dengan batu karang hitam yang seperti berdiri tegak menyambut kunjungan saya. Bunyi pecahan ombak melewati celah-celah batu karang dan menambah riuh alami suasana. Menghabiskan 2 malam di pantai ini memang menyenangkan. Bisa mengenal tempat baru, jauh dari hiruk pikuk bisingnya aktivitas manusia. Tenda langsung saja saya bongkar dan kemas-kemas. Setelah itu lanjut perjalanan lagi ke tempat selanjutnya.